Yohoi, balik lagi di channel YouTube gua, Kok Males Media, bersama gua Ewodo Irza tentunya. Dan pada video kali ini gua berkesempatan atau pengen banget review salah satu mod yang ya dibilang terbaru juga tapi nggak juga, tapi dibilang update atau baru update ya itu udah pasti. Dan mod yang kali ini gue mau review ini adalah mod buatan ZA Project dari Mas Ubaidillah. Dan ini dia mod yang akan gue review dari buatan ZA Project, yaitu Adi Putro Jet Bus 5 MHD dengan Ani. Gue baru banget beli mod ini, jadi ya udahlah, kita sama-sama belum tahu isinya kayak gimana, tapi ayolah kita gaskan untuk review kali ini. Oke teman-teman, ini dia penampilan Jet Bus 5 buatan ZA Project. Sekilas penampakannya oke juga ya, karena ini Jet Bus 5 pertama yang gua punya, jadi gua nggak punya perbanding dengan Jet Bus 5 buatan yang lain ya. Tapi secara look dan bentukan oke sih menurut gua ya, keren-keren aja sih. Mulai dari atapnya, bagian depan, sama lampunya. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe channel Kok Males Media agar kita sama-sama mengetahui dunia berbisa semakin baik. No drama-drama, tapi tetap bahagia. Oke, kita mulai dari yang kabin dulu. Kita lihat isinya ada apa aja. Yang pertama ada Jet Bus 5 SHD, ada Jet Bus 5 SHD single glass, ini yang single glass. Yang berikutnya ada MHD dengan anim. BTW buat yang teman-teman belum tahu, anim itu adalah animasi. Jadi pintunya bisa dibuka tutup atau bagasinya bisa di atas buka ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada MHD dengan body Dream Coach ya. Ini salah satu body terlarisnya Adi Putro untuk kelas menengah atas ya. Kenapa kelas menengah atas bang? Ya kalian bisa lihat sendiri, itu ada dua kabin, atas sama bawah, berarti menengah ke atas. Oke, yang berikutnya MHD single glass dengan anim. Oke, ya sekilas mungkin nggak ada perbedaan ya teman-teman ya. Berikutnya ini ada Dreamcoast dengan anim juga ya. Ini mau gue tutup dulu deh. Berikutnya ada body SHD single glass Volvo 11R. Wah, ini tronton ya teman-teman ya. Oke, secara penampilan oke, tampak meyakinkan dan gue suka banget secara look ya. Ini Volvo 11R single glass. Oh, ini yang double glass ya teman-teman nih. Ada lagi? Oh, nggak ada. Oke, habis. Berarti body varian dari ZA Project ini hanya ada SHD Volvo, MHD, sama SHD ya. Cuman sasisnya apa, mungkin teman-teman bisa ulik sendiri, karena mungkin kalau kita ini satu-satu mungkin panjang banget durasinya. Cuman kita coba salah satu aja teman-teman ya. Yang mana yang pengen gue coba ya? Ntar gue pikirin dulu. Bentar ya. Oke teman-teman, akhirnya gue memutuskan untuk mereview salah satu mod single glassnya yang tronton aja, single glass aja, kan gue jomblo, jadi sesuai dong. Oke, kita lihat dulu sasisnya seperti apa. Ini tentu saja pakai 11 Volvo 11R. Cuman kalau dari modnya sendiri, ini ada D11A ya, Volvo Euro 3. Ini mod aslinya. Nah, untuk transmission juga sama, ini pakai transmisinya ini J85 ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya engine-nya apa aja, untuk saat ini yang gua lihat hanya D11A Volvo Euro 3. Dan untuk transmisinya ya ini transmisi J85. Ayo kita lanjut ke kabinnya seperti apa. Oke teman-teman, ini dia penampakan kabinnya seperti ini. Nah, yang gua suka nih kayaknya ini ya. Ini kayaknya lantainya lantai kayu deh kalau nggak salah ya teman-teman ya. Keren ya. Secara penampilan kabin, gue suka banget. Kayak iya kayak aslinya ya.
Keren ya. Keren banget bisa. Mantep loh. Ini buatnya berapa lama Mas Ubadillah? Gue juga kepo sih. Penasaran gue anjir. Mod kayak gini tuh buatnya bisa berapa lama? Nah, ini yang gue suka nih. Kita masuk ke paint job. Salah satu yang gue pengen beli itu paint jobnya. Gue pengen lihat aslinya kayak gimana. Kalau gue lihat di review teman-teman konten kreator, kayaknya gue kurang ya. Gue pengen lihat sendiri, gue pengen ngerasain gitu. Yaudah, kita langsung aja paint job. Oke, kita mulai yang paling atas, yang paling pertama dulu deh. Yang pertama ada livery dari Bintang Utara by Mas Maulana Aditya. Ini tronton ya. Wih, keren ya. Bintang Utara. Berikutnya ada livery dari POJRG Jasa Rahayu Gapweng. Ini masih dari Mas Maulana Aditya. Berikutnya dari PO Lorena ya teman-teman ya. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Berikutnya oh ya teman-teman, yang tulisannya livery 1 sampai ke 5 ini kalian bisa ngisi slotnya sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang punya livery sendiri atau yang pengen banget diisi, bisa di sini ya. Liverynya ada 5 slot. Berikutnya ada livery Rosalia Indah. Berikutnya ada Sempatistar ya. Ini warnanya oranye atau merah ya jatuhnya ya. Kalau di layar sih warnanya oranye ya. Berikutnya the one and only, tidak usah ditanya lagi, Sumber Alam Truntun. Salah satu sasis bus paling panjang di zamannya. Halo Om Antoni. Berikutnya dari PO TVD ya. Di TVD itu memang gokil nih. Ini tulisannya Cilacap, Semarang, Kudus, Jepara, Net for Split ya teman-teman ya. Apakah ada lagi? Oke, kosong teman-teman. Jadi liverynya baru segitu aja. Kayaknya liverynya cuma sampai sini aja ya, sampai TVD doang. BTW gue nggak tahu otor livery mana yang membuat livery buat ZA Project, tapi yang versi packnya. Kalau satu-satu sih salah satu yang biasa gue request itu Mas Septian Horizon ya. Horizon atau Horizon itu namanya, kurang lebih seperti itu. Oke, karena gue suka sumber alam, jadi kita akan pakai livery yang sumber alam dulu. Kita akan review aksesoris. BTW gue aksesoris tuh biasanya lama teman-teman ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang akan gue skip, jadi teman-teman bisa explore sendiri. Yang paling jelas yang ketara itu adalah atap ya, atau biasa di sini AC roof, atau biasa disebut AC rooftop ya bahasa keren. Ini ada 2 model. Ini model pertama, ini model yang kedua. Oke, kita pakai model pertama aja. Yang berikutnya ambient atau lampu dalam ya teman-teman ya. Kita lihat dari sini. Kok nggak nyala? Walah, lampunya belum nyalain. Oh, nih kalau lampu dalamnya RGB kayak gini. Kalau putih ya nggak muncul ya, kalau nggak mawari ya. Oke, kita pilih RGB aja. Berikutnya ada LED kabin. Ini biasanya di dalam ya teman-teman ya. Nanti baru kelihatannya di dalam. Nanti kita coba pas masuk di interior aja. Berikutnya ada lower AC. Udah ada. Penumpang. Untuk penumpang sendiri pemilihannya ada 4. Yang pertama penumpang seat biru 22, penumpang seat biru 32, penumpang seat eksekutif 21, sama penumpang seat eksklusif lagi. Ini mana eksklusif ya? Gue kira bacanya eksekutif loh. Eksklusif 22. Oke, gue akan milih gue milih dulu ya. Aha! Oke, 21 saja. Oke, kayak gini. Oh, ini penumpangnya ya, berarti seatnya belum. Ya wes, skip. Oke, ini ada pemilihan kaca untuk level 1, ada level 2. Level 2 tuh yang gelap, level 1 tuh yang ini. Oke deh, gua nggak pakai deh kalau yang ini. Berikutnya ada korden. Kordennya bisa warna abu-abu, biru, coklat, hijau. Biasanya sih kalau gue lebih seneng warnanya coklat ya teman-teman ya. Berikutnya
Ada plafon nih, ada pilihannya, ada plafon non sekat, plafon non sekat like TV buka, sama plafon sekat like. Gue pilih yang ada TV-nya aja deh, karena bis pariwisata. Berikutnya ada atap nih. Kalau atap ini, oh ya. Oh ini punya Eka ya, lampu mayang Eka. Oke, nggak gue pakai. Berikutnya, ini cermin penumpang opsional, bisa dipakai bisa enggak. Berikutnya ada spion kecil. Ini wajib ya teman-teman ya, bis manapun harus pakai spion kecil. Berikutnya gagang supir ya, ini wajib dipakai. Untuk kursi driver sendiri ada pilihannya, ada 4. Yang pertama kursi JB5, kursi standar, kursi rimba kencana Pine, sama yang stok ya teman-teman. Oke, gue pilih yang stok aja. Berikutnya, ini apa nih tulisannya nih? Ini ada brand SAP ya, gue nggak tahu nih ini apa nih. Oh, karena ini Volvo ya udahlah, gue pakai Volvo aja dah. Yang pertama, oh ini ada dash list ya, mungkin dash list itu kayak semacam list yang ada di lantai ya, bener nggak teman-teman ya? Kalau bener tolong koleksi ya, kalau salah kalau salah mohon koleksi ya teman-teman. Oke, kita pilih yang kayu aja karena godanya kan kayu. Berikutnya ada dashboard nih. Dashboard pilihnya ada 3, ada yang stok warnanya basic warna hitam, ada yang warna paint sebagian, ada yang full paint. Kalau dari sini sih nggak kelihatan ya teman-teman ya. Berikutnya ada running text ya. Running text ini opsional, boleh dipakai boleh enggak, tapi karena ini punya sumber alam, biasanya sumber alam ya udah tulisan sumber alam JET plus 5. Berikutnya ini slot yang gue suka, LED strobo. Kita lihat slotnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba yang paling bawah dulu. Ada running text juga, udah ada. Strobo mata, mana strobo mata? Kayaknya nggak, kayaknya ketutupan teman-teman sama aksesorisnya ini. Oh ya, yaudah deh, lanjut lagi. Strobo mode 1, strobo mode 2, mode 3, wave sama. Udah, habis teman-teman. Gua putuskan untuk memakai strobo mode 1 aja ya. Berikutnya ada lantai nih. Kalau lantai nanti dia pas interior ya. LED tangga. LED tangga itu berarti kalau kita mau masuk bis itu lampunya nyala ya. Gue pilih mana ya? Ada warna biru, cian, hijau, kuning, sama putih. Biar kelihatan, kita pakai yang kuning aja teman-teman ya. Tuh kelihatan kan perubahannya di layar. Mudah-mudahan sih kelihatan ya. Berikutnya lantai nanti aja. Oke, kalau ini kayaknya emblem ya, karena ini busnya Volvo, kita pakai logonya Volvo. Pintu supir ini kosong ya teman-teman ya. Kalau dipakein ada garis kayak gini, kira pakai nggak ya? Kalau gua kayaknya enggak deh, ikutin regulasi aja kita. Berikutnya ada lampu pump nih. Lampu pump ini kalau nggak salah kayak gini ya modelannya ya. Oke, kita coba aja. Yang pertama ada chrome, kedua ada pine, yang ketiga pine chrome, yang kedua pine chrome 2. Bagaimana ya? Oke, gua pakai yang pine aja teman-teman ya. Mungkin buat livery sumber alam yang warnanya slipper kayak gini nggak terlalu kelihatan teman-teman ya. Jadi ya teman-teman bisa coba optional aja. Berikutnya ada plat nomor, ini bisa pakai non list, ada yang pakai list. Kalau gue pribadi lebih senang pakai list. Berikutnya ada bilet nih. Bilet ini, bilet ini ya. Oh, lampu yang kecil itu ya. Oke, pilihannya ada bilet atas V1, bilet V1 tanpa bias, yang versi 2 pakai bias, versi 2 ini tanpa bias, bilet V1 bias. Oh, tapi ini di bawah posisinya. Oke. Berikutnya ini tanpa bias juga, ini bias, ini tanpa bias. Kalau umumnya ya.
Oke teman-teman, karena umumnya biasanya di sini, udah gua taruh di sini aja deh, nggak apa-apa. Yuk kita coba. Wah, Dewing lah ini kayaknya nih, keren nih kayaknya Winglet ini. Kita cobain satu-satunya teman-teman ya. Ini Winglet biru tengah. Nah, biru tengah, hitam, loh. Oh, ya. Biru tengah, putih. Oke teman-teman, gue pakai warna putih aja ya buat wingletnya. Tapi pakai nggak yang ini ya? Wah, salah. Putih kurang. Oke, akhirnya terpasang juga teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih wingletnya seperti ini ya terpasangnya. Dan berikutnya ada apa lagi ya? Lebih tangga, turun sin, jet plus 5. Oh, body group. Oke lanjut, kita cek lihat body groupnya kayak gimana. Oh, body group ini tulisannya New Super High Deck. Oke, kita pasang. Bagasi, ini ada dua pilihan, ada bagasi biasa sama yang plus kandang macan. Menurut regulasi ya, gue ngikutin regulasi aja. Tanpa kandang macan, karena kandang macan ini biasanya di sini teman-teman ya. Lanjut lagi, body crew mudah. Terus apa lagi? Pipa besi. Oke, pipa besi ini keamanan banget ya teman-teman ya, biar nggak gasruk langsung ke bodinya. Kita coba yang pertama. Yang V1 cuman ada di tengah, V2 sampai depan belakang, V3 oh sampai depan ya kalau V3 ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Gua pakai yang biasa aja yang V2. Lanjut lagi, kita kemana nih? Jok penumpang. Ini yang saya nantikan, jok penumpang. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Ini ada pilihan JB522, JB532, rim bak kencana eksklusif 21. Yang ini yang versi berwarna, rim bak kencana eksklusif 22. Ini yang versi berwarna. Oke, sudah habis teman-teman. Karena ini bis pariwisata, kita coba seat yang dua-dua aja, yang pen ya teman-teman ya. Oke, penumpang pakai nggak ya? Kayaknya nggak usah ya. Kaca gelap nggak usah. Bantal ini kalau di bis pariwisata opsional teman-teman ya. Untuk aksesoris bantal ini opsional teman-teman ya, ada atau enggak tergantung perjalanannya. Semakin jauh trip bis pariwisatanya semakin diadain. Karena apa? Karena harganya semakin mahal. Oke, kita lihat mulai dari jok biru 22, bantal selimut 21 sama 22. Oke, mungkin dari sini nggak kelihatan teman-teman ya, cuman karena ini joknya 22, oke kita pakai yang 22 aja. Nah, kita beralih ke yang belakang, yang paling atas dulu ya. Pertama, untuk yang belakang ini pilihannya ada cerobong double, cerobong single, kipas double, sama kipas single. Mungkin masukkan aja ya buat Mas Ubadillah ya. Mas, boleh dong kipas sama cerobongnya satu-satu. Kalau double gini kayaknya kurang ya, kayaknya sih menurut saya ya. Oke teman-teman, gua nggak pakai ini opsional aja. Berikutnya ada slot LED, ini yang salah satu yang gue demen sih perlampuan ya. Oke, pilihan yang pertama paling atas ini ada LED mode 1, pokoknya garis. Yang kedua sama. Yang ketiga, oh ini plat. Yang ketiga platnya 3 buah. Oh, ini 2 buah, ini 3 buah, ini 4 buah. Ini sen bagasi only. Ini sen rem bagasi mode 1, ini mode 2, ini mode 3. Gue pakai mana ya? Oke teman-teman, gue pakai yang ini aja deh, yang sen rem bagasi mode 3. Berikutnya yang bawah nih kita pakein yang LED mode 1 aja deh. Tapi ini nggak kelihatan sih kalau dari sini. Cuma kalau dari slotnya mudah-mudahan sih pas ya.
Berikutnya bawah lagi kita pakai mode 3 juga teman-teman. Enggak deh, kayaknya kurang. Oke, kita coba. Oke, buat slot yang bawah ini kita pakai LED mode 1. Lanjut lagi. Berikutnya kita cek ada mount guard ya teman-teman ya. Slotnya ada di belakang. Yang pertama ada mount guard lebar, mount guard fine, mount guard stock, mount guard lebar 1, mount guard lebar 2, mount guard lebar 3, dan seterusnya teman-teman ya. Teman-teman bisa ulik sendiri kayak gimana. Cuman ini karena kenapa dia mesti di bawah situ ya, Pak? Kita mesti turun dulu ya. Oke, mount guard ini opsional teman-teman ya, bisa dipakai bisa enggak. Oke, lanjut. Ini ada bumper, ini wajib banget di bis karena buat keamanan juga. Kita coba yang bumper bar 1. Oh, ini kayak gini. Yang nomor 2 agak berwarna. Yang ketiga, loh kok warnanya hitam ya? Seharusnya kebalik dong. Oke, lanjut lagi yang polosan. Oke. Yang mana ya? Oke deh, yang gue lihat yang ini. Kita pakai yang ini. Berikutnya ada LED ya. Ini buat lampu sen ya teman-teman ya. Pilihannya ada lampu mati, senja rem, sama senja only. Gua pilih senja sama rem aja deh. Berikutnya ada kepet nih. Kepetnya ada yang lebar, ada yang pen, sama yang stok. Oke, gue punya stok aja deh. Oke. Kalau ban menurut gua opsional, teman-teman pasti punya pilihan masing-masing. Dan kita lanjut lagi yang ke terakhir yaitu aksesoris. Oke, ini setirnya teman-teman ya. Kalau setir itu pilihannya ada banyak, teman-teman bisa keluar sendiri aja. Berikutnya ini ada spin kecil wajib. Ini strobo. Ini dashboard yang tadi. Nah, ini dash unit ini buat teman-teman pengguna bis pariwisata pasti sudah tidak asing lagi dengan alat ini ya. Ini pilihannya ada 3. Yang pertama ada dash unit GPS doang, ada yang sama TV, ada yang sama GPS. Nah, GPS ini bentuknya HP ya, HP landscape. Boleh juga, mantap mas baik. Berikutnya ada dash list, dashboard set ya. Oh, kalau yang ini bawaannya Euro Truck Simulator ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa explore sendiri kayak gimana isinya, tapi ini opsional. Berikutnya yang di sini dulu deh, lantai. Nih kalau lantai teman-teman bisa lihat sendiri, lantai vinil. Yang pertama ada lantai vinil 1, vinil 2, vinil 3, vinil 4. Kalau gue pribadi gue akan pilih nomor 4. Berikutnya ini opsional dari Euro Truck Simulator ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ekspor sendiri kayak gimana. Karena ini bis pariwisata buat jalan-jalan, jadi gue pakai ini aja deh, electric cooling box ya buat perlengkapan. Berikutnya ada LED tangga, kita udah milihnya warna kuning. Berikutnya ada kursi buat helper atau kondektor. Ini ada seat orinya, ini rimba kencana sama rimba kencana pine. Tulisannya sumber alam ya teman-teman ya. Tuh sangat jelas dan nyata. Oke, gue pilih yang pine aja biar serasi. Jok. Oh, kayaknya gue ada yang lewat ya teman-teman ya. Sorry. Kursi drivernya kenapa? Tapi nggak apa-apa sih, kan opsional. Gue yang suka. Nah, yang terakhir ini ada opsional juga. Ini kayak semacam gantungan tapi di layar kaca. Di layar kaca lagi. Di kaca, sorry. Tapi ini opsional karena ini bawaan dari Euro Truck Simulatornya. Opsional aja. Ada lagi yang bisa kita ulik? Kayaknya nggak ada ya teman-teman ya. Habis. Oke. Kita ada lagi. Apa ini? Stiker, oke, udah bawaan. Rimba. Oh, satu lagi ketinggalan lupa teman-teman. Ini ada dispenser ya. Ini opsional aja, nggak semua bis pariwisata ada.
cuman umumnya ada. Yang pertama ada dispenser hitam double, ada yang warna putih, ada yang plus pakai partisi sama warna hitam, partisi warna putih hanya partisi only, sama terakhir sekat. Kalau sekat ini biasanya bus-bus akap ya, cuman gua umumnya melihatnya tuh partisi sama dispenser warna putih umumnya ya, yang gue naikin bis pariwisata. Penumpang opsional, kita cari dulu penumpangnya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah selesai melihat dan menyaksikan sendiri seperti apa mod dari ZA Project buatan Mas Ubaidillah. Untuk harganya nanti dulu ya, tadi dulu gue nafas dulu bentar ya. Sudah, kita konfirmasi dan kita tes di luar. Yuk mari. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah berada di luar garasi. Kita sudah melihat unitnya secara langsung ya. Unit JB5 buatan Mas Ubaidillah dari ZA Project. Ini penampakannya seperti ini teman-teman ya. Ini pakai livery Sumber Alam Truntun. Bus pariwisatanya bus Sumber Alam ya teman-teman ya. Ini penampakan dari belakang teman-teman ya. Mohon maaf banget kalau agak berantakan aksesorisnya. Ini gue masang berusaha simpel mungkin, tapi ternyata masih salah juga slotnya. Aduh. BTW teman-teman nanti bisa berkreasi sendiri ya, gimana nanti buat aksesorisnya. Dan BTW ini semua masih ori dari sananya ya teman-teman ya, dari Mus JB5 buatan Mas Ubaidillah. Tidak ada tambahan dari modnya lain. Dan penampakannya kurang lebih seperti ini belakangnya. Ini depannya kayak gini teman-teman ya. Terus aku malah maju. Nah kanan ini baru bener. Nah kayak gini penampakannya teman-teman ya. Kita nyalain dulu lampu nolnya. Tuh, secara penampilan gue suka. Terus berikutnya dari looknya gue demen banget nih. Apalagi detail-detail Jetbus 5 kayak begini, itu yang gue suka. Kalau mungkin ini ya gue nggak tahu ini running apa bukan, cuman ini buat gue udah oke banget. Apalagi tulisan ini, apalagi bagian sininya ini gue demen banget ya teman-teman ya. Sama satu lagi lampu RGB nya ya. Oke, sip. Nanti teman-teman bisa explore sendiri, bisa eksekusi sendiri mau kayak gimana ini mau berjalan. Cuman untuk saat ini gue masih pakai ETS untuk versi 1.47 dan penampakannya kayak gini secara full. Dari atas juga seperti ini. Teman-teman bisa explore sendiri, bisa segala macam. Tapi satu lagi interiornya belum teman. Interior belum ternyata. Jawa. Oke teman-teman, kayak gini penampakan interiornya. Ini pakai jam 4 sore ya. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Untuk dari kursinya, gue senang banget, keren banget sih. Apalagi lampu RGB-nya ya. Oke, kayak gini penampakannya teman-teman. Teman-teman bisa berkreasi sendiri nanti mau kayak gimana. Nah, mungkin ya. Mungkin izinkan saya memberikan sedikit koreksi. Mungkin kedepannya autor bisa membuat aksesoris ataupun mod basuri ya, karena setahu saya saya lihat di grup ya, kayaknya belum ada author yang membuat atau mengeksekusi ACC buat mod bus JB5 buatan ZA Project ini ya teman-teman ya. Apalagi livery packnya. Tapi kalau livery sendiri misalkan belinya satuan atau 2 atau 3 tuh bisa Mas Septian Horizon ya. Tapi secara penampilan dan look gua suka banget, apalagi detail-detail kayunya itu gua demen banget. Kalau ngomongin soal harga ya, soal harga tuh kemarin gue beli di kisaran harga 90.000. Untuk kualitas yang seperti ini menurut saya atau gua sendiri sudah tidak cukup ya. Cuman mungkin ini tambahan kedepannya. Mudah-mudahan ya ada yang mau membuat
livery pack ya, kayak KLMB atau segala macam buat ZA project ini ya, JB5 nya. Berikutnya aksesorisnya itu masih minim ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri aksesorisnya masih minim. Dan kalau gue lihat JB5 tuh yang gue suka di bagian ininya teman-teman tuh, yang bagian kaca belakangnya tuh biasanya bisa stop segala macem. Kalau teman-teman tahu bisa tuh Pandora, itu dia pakai itu salah satunya. Dan selain itu ya gue pribadi udah merasa cukup, nanti tinggal kita pakai tes jalan aja kayak gimana. Dan mungkin segitu dulu ya teman-teman ya, videonya mungkin udah kepanjangan ya, mungkin lebih dari 40 menit. Oke, sekian dulu review mod kali ini bersama gue Wildy Irza dari Kompas Media. Bila teman-teman tertarik dengan mod ini, nanti gue sertakan link Facebooknya Mas ZA Project atau Mas Ubaidillah yang ada di link bawah ini. Dan untuk gue ulangin harganya itu sekisaran Rp90.000 dan baru update kalau nggak salah ya, seingat gue tuh Agustus kemarin, jadi masih kinyis-kinyisnya ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan maaf gue banyak bacot kata. Ya, itulah isi konten gue ya. Kita berhibur ya, berngobrol ya. Dan buat teman-teman author di luar sana, ayo monggo buatlah livery pack atau aksesoris yang banyak buat mod JB5 buatan Mas Ubaidillah alias ZA Project. Gue Wildy Irza undur diri dari Kompas Media. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Dadah, makan dulu.